Sekolah Minggu GKPS Pancur Batu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga tetap semangat, sukacita, dan senantiasa diberkati untuk menjadi berkat. Nah, adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah online kita. Walaupun masih dalam online, tetap semangat ya adik-adik. Tetap semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, nah, yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini adalah garam dan terang dunia. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan garam dan terang dunia? Nanti akan disampaikan pada cerita firman Tuhan. Maka adik-adik, diikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ya. Jangan setengah-setengah, jangan bermain-main. Mari duduk dengan tenang, duduk dengan tertib untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita persiapkan Alkitab kita, dan juga kita persiapkan persembahan kita beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Ya, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh memulai ibadah sekolah minggu kami secara online. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah dan menyembah kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Hari ini kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri, atau dalam bahasa Semalungun, ulang ho manako. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi yang berjudul Happy Yaya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami dalam minggu ini, sehingga kami dapat melewati minggu ini dengan baik dan dengan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat beribadah pada hari ini secara online. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di dunia dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya semua yang terjadi atas kuasa Tuhan, dan kami percaya pandemi ini akan segera berakhir sehingga kami dapat kembali bertemu Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami secara offline. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kesehatan orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang Tuhan, sehingga mereka dapat selalu sehat. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berikanlah kami yang menyampaikannya, sehingga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya sehingga ia dapat berkata-kata sesuai dengan apa kata Tuhan, dan kami mendengarnya dan melakukannya dan tidak hanya menjadi pendengar. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah dosa kami Tuhan, sehingga kami layak disebut menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan yang berjudul Waktu Tuhan. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
Salam, anak sekolah minggu remaja yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pada hari yang indah ini, kami boleh bertemu kembali sekalipun lewat ibadah online. Semuanya karena kasih Tuhan, kami dapat beribadah. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, kuasai hati pikiran kami, untuk terarah hanya pada firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Baik, anak sekolah minggu remaja yang dikasih Tuhan. Tema kita pada hari ini, garam dan terang dunia. Tertulis dalam kitab Injil Matius. Ya, Injil Matius, kitab pertama dalam perjanjian baru. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari buka kitabnya. Saya akan membacakan, ikuti dalam hati masing-masing. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu remaja yang dikasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi, tema kita hari ini menjadi garam dan terang dunia. Wah, ada dua benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, garam. Ya, salah satu bumbu dapur yang sangat penting. Ya. Ibu kita kalau memasak di rumah, memasak sayur, memasak apa lagi? Gulai ikan. Wah, tidak akan ada rasa kalau tidak ada garam. Ya. Bagi orang Yahudi, fungsi garam bukan hanya memberikan rasa. Ya. Bisa juga mengusir binatang buas. Ya. Sering juga dipraktekkan. Kalau dalam perkemahan atau di sekitar rumah yang banyak semak-semak, biasa ditabur garam supaya ular tidak datang. Ya. Lalu pada saat itu orang Yahudi yang suka bepergian jauh, mereka naik unta. Ya, melewati padang gurun yang jauh, yang luas. Nah, unta ini harus dijaga kesehatan dan kekuatannya. Caranya apa? Supaya unta ini tetap kuat, harus banyak minum. Nah, unta kan ada kantungnya. Kadang unta ini sulit sekali untuk haus. Jadi, untuk perjalanan jauh, sering orang membuat unta ini supaya haus dia banyak minum dan mengisi kantungnya supaya berjalan jauh. Lalu, penunggang unta ini akan membuat garam di mulut unta. Dan karena itu dia akan haus sekali, sehingga dia minum banyak. Kalau dia sudah minum banyak sampai kantungnya penuh, maka unta dapat berjalan jauh tanpa berhenti-berhenti, karena di padang gurun sulit menemukan air. Nah, selain itu, yang paling utama seperti yang saya bilang tadi, memberi rasa, ya, memberi kenikmatan. Kalau nggak ada garam, hambarlah rasa makanan. Nah, itu tentang garam. Lalu yang kedua, tentang terang. Ya. Benda penerang yang paling dekat dan sering kita temukan adalah lampu. Betul. Siapa sini suka mati lampu? Wah, takut ya? Kalau malam-malam tiba-tiba mati lampu, nggak ada lampu apa-apa, saling meraba. Bisa-bisa salah pegang, dipegang hidung mamanya atau hidung papanya. Wah, cari-cari lampu, takut, gelap. Nah, coba sekarang anak sekolah minggu tutup semua matanya seperti ini.
Sudah? Apa yang dirasakan? Gelap. Nggak melihat apa-apa. Nah, terang sangat penting untuk memberikan suasana terang. Wah, sama seperti kita malam hari kalau keluar rumah melihat benda-benda penerang di langit. Wah, ada bulan, ada bintang. Wah, indah sekali. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari, gelap gulita, tidak bisa berjalan, mau ngapa-ngapain pun nggak ada energi, nggak ada cahaya. Atau kalau malam hari, adik-adik di rumah malam hari, lalu semua lampu dimatikan. Wah, tidak menyenangkan, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Iya, lagi asik nonton tiba-tiba mati lampu, gelap. Semua keceriaan, mana lilin, butuh terang. Wah, dan hari ini Yesus menggunakan dua benda ini sebagai perumpamaan saat dia khotbah di atas bukit. Setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya, dia memulai pengajarannya. Dia naik ke sebuah bukit lalu berkhotbah kepada banyak orang. Dan ini bagian khotbah Yesus di bagian awal. Pertama-tama dia mengajar, dia berkhotbah di atas bukit. Dan ini bagian awal khotbah di atas bukit. Menjadi garam dan terang. Dia memerintahkan semua orang yang percaya supaya menjadi garam dan terang. Artinya yang pertama, supaya semua anak Tuhan menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Dinanti-nantikan orang kehadirannya. Ya. Bermanfaat. Memberikan arti hidup. Saat kita hadir, orang lain menikmati sukacita. Bagaimana caranya? Menjadi garam dan terang. Yang pertama, menjadi anak yang berprestasi dalam belajar. Rajinlah belajar. Sebagai anak Tuhan yang menjadi garam, yang memberi rasa, sebagai terang yang mengalahkan kegelapan, harus menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan berprestasi. Harus beda dari orang-orang lain yang bukan percaya Tuhan. Bagaimana berprestasi? Rajin belajar. Yang kedua, kalau orang lain suka melawan orang tuanya, suka berbohong, suka malas-malasan, menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak Tuhan yang tidak suka berbohong, tidak suka melawan orang tua, dan menjadi anak yang rajin. Apalagi? Menjadi garam dan terang. Bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang lain suka mengambil apa yang bukan miliknya, anak-anak Tuhan tidak boleh mengambil apa yang bukan miliknya. Ya, tidak boleh mengambil punya teman tanpa permisi. Kalau mau memakai sesuatu, pinjam, bicara. Aku pakai ya. Tidak boleh ambil sembarangan tanpa permisi. Itu artinya mencuri. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan, mengajar kita untuk bersama-sama menjadi garam dan terang. Bukan hanya di sekitar kita, tapi dunia. Artinya apa? Saat anak sekolah minggu remaja hadir, orang lain bersuka cita, memuji Tuhan oleh karena kita betul-betul sebagai anak Kristen. Ya. Apa yang akan terjadi? Kalau anak sekolah minggu atau remaja, anak yang malas, anak yang bandel, suka melawan, suka berbohong. Kalau ujian, nyontek, apa yang terjadi? Tidak disukai orang. Yesus bilang, garam itu dibuang, diinjak kalau udah nggak berguna. Coba bayangkan, kalau hidup kita tidak disukai orang. Kita datang, orang menjauh. Hambar, nggak ada rasa ya. Nah, tapi sebaliknya, sekolah minggu remaja yang dikasih Tuhan menjadi anak-anak yang dinanti-nantikan, yang membuat orang tuanya bangga, yang menunjukkan bahwa dia anak Tuhan yang baik, yang jujur, yang tidak malas-malasan, yang tekun belajar. Menjadi anak sekolah minggu yang suka menolong orang lain, sehingga orang lain yang sedang sedih, yang sedang dalam kegelapan,
menikmati sukacita karena kita hadir menghibur, menguatkan dia. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang anak bersama opungnya. Mereka main-main ke pantai. Wah, mereka main-main ke pantai, katakanlah pantai Cermin ya. Mereka main-main ke pantai Cermin. Sore hari, lalu cucunya lihat ada banyak kepiting-kepiting kecil yang terdampar di pantai. Lalu anak ini berpikir, nanti kalau dibiarkan, bisa-bisa kepiting-kepiting kecil ini mati. Lalu dia ambil ember, lalu dia ambil kayu, dimasukinya ke dalam ember ke anak-anak kepiting yang masih hidup. Sesudah terkumpul banyak, dia lemparkan lagi ke dalam laut supaya tetap hidup. Lalu opungnya bilang, "Nak, kenapa kamu rajin sekali mengumpuli anak-anak kepiting itu? Kan capek." Anak ini bilang, "Nggak apa-apa, Pung. Yang penting kepiting-kepiting ini hidup, tidak mati terdampar di pantai." Apa yang mau dikatakan dari cerita tadi? Anak ini melakukan sesuatu yang kecil, tapi sangat bermanfaat. Dia menyelamatkan banyak anak kepiting, sehingga tidak mati terdampar. Demikian juga kita. Mari menjadi garam dan terang dari hal-hal yang terkecil, yang bisa kita kerjakan mulai dari rumah. Yaitu apa? Dengan sukacita menolong orang tua, membantu orang tua. Tidak bertengkar abang, kakak, adik sebagai saudara. Orang tuanya tidak marah-marah kalau meminta tolong dibantu kerja, nyuci piring kah, menyapu rumah kah. Menjadi anak yang berprestasi. Apalagi? Menjadi anak yang tekun, belajar, baca firman Tuhan dan berdoa. Yesus memerintahkan kita menjadi garam dan terang dunia. Yesus memerintahkan ini karena Yesus yakin kita mampu, kita bisa. Karena itu, semua anak sekolah minggu mulai hari ini, mari menjadi anak-anak yang memberikan manfaat, memberikan dampak, memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar, menjadi anak yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat sekitar ya. Nah, sekarang anak-anak semua berdiri. Semua berdiri. Nah, semua buat tangan di dada. Semua buat tangan di dada. Semua bilang, "Saya garam dunia." 1, 2, 3 ya. Saya garam dunia. Nah, sekarang buat tangannya lebar seperti ini. Oke, lebar. Semua bilang, "Saya terang dunia." Saya terang dunia. 1, 2, 3 ya. Saya terang dunia. Mantap. Hari ini berkomitmen, berjanji menjadi garam dan terang dunia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami untuk sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami dimanapun kami berada menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi pembawa sukacita, baik bagi keluarga, gereja, lingkungan kami. Terima kasih. Terpuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan ya, sambil bernyanyi yang berjudul "Berilah yang Baik." Kita memberikan persembahan kita. Tuhan pasti balaskan.
Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari semua berdiri. Semua berdiri. Itu yang masih duduk berdiri. Baru dengar khotbah garam dan terang. Tidak malas-malasan. Ayo berdiri. Oke. Baik, karena semua sudah berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Awal sampai akhirnya, Tuhan berkati. Berjalan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk puji-pujian, doa, dan firman-Mu yang memberkati, menguatkan kami. Biarlah Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu remaja yang sudah mulai belajar tatap muka. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan semangat, terlebih perlindungan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami. Semua orang tua yang kami kasihi, Tuhan menjaga mereka. Memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan, mencukupkan segala kebutuhan. Dengan itu juga mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berkati abang, kakak, guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Semuanya dengan sukacita melayani Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal sekolah minggu remaja gereja kami. Tuhan, Engkau menjaga, memberkati setiap persiapan, baik liturgi, puji-pujian, puisi, dan apapun yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami semua bersukacita dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah pandemi COVID boleh segera berlalu, untuk kami boleh kembali beribadah dengan nyaman, dengan sukacita di rumah-Mu di gereja. Bahkan juga belajar ke sekolah tanpa ada gangguan. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau menolong kami, menguatkan kami. Kami serahkan juga persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan menjamah, berkati, kuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami aseturang ganub. Sengboy dalam kon nami salakan atorsa. Dop hamasoman nami terang agehuja. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat. Horas. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, dihafal ya adik-adik. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Happy birthday. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib